manajemen ini kan kita berjuang ya, kita fight. Kita mempersiapkan segalanya agar semuanya lancar, agar semuanya aman, agar semuanya sesuai rencana kita, ya minimal ya. Nah sekarang Anda sebagai holder, ya Anda yang mendengarkan kami secara live atau secara rekaman, apa yang harus Anda lakukan? Mempersiapkan diri Anda sebagai holder. Langsung Pak Yons, tambah aset sebanyak-banyaknya. Langsung ditembak ya. Apa yang harus Anda lakukan sebagai holder? Mempersiapkan diri Anda untuk Nagaya masuk market. Yang pertama betul, ya mungkin bahasanya jangan nambah sebanyak-banyaknya. Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Ya, kita nggak mau bilang harga Nagaya nanti akan seperti apa. Karena yang namanya market apapun bisa terjadi. Tapi saya sampaikan kepada Anda, apa yang exchanger sampaikan kepada kita. Kebanyakan aset kripto seperti ini. Nagaya seperti ini dan kami salut. Kalau kita sebagai manajemen nanti bisa memberikan edukasi yang baik dan benar dan tepat sasaran kepada si market kripto ini dan mereka nangkep konsep Nagaya seperti apa. Ya, kira-kira bagaimana potensi harga Nagaya di market nanti? Ya, sekali lagi, apakah sudah pasti positif? Nanti kita akan bicarakan dampak negatifnya seperti apa. Ya, karena apapun mungkin. Ya, jadi yang pertama, kalau Anda percaya bahwa nanti harga Nagaya akan naik, Anda sudah punya belum Nagaya yang cukup di tahap ICO ini? Ya, saya sampaikan di awal tahun, ini adalah tahun terakhir Nagaya ICO. Betul kan yang saya bilang? Ya, sekarang Anda dengar kata-kata saya. Ya, Anda belum tentu bisa mendapatkan Nagaya di harga ini lagi. Belum tentu. Ya, bukannya pasti enggak ya, belum tentu. Karena kita melihat ya situasi dan kondisi market seperti apa. Ya, jadi yang pertama, tanyakan kepada diri Anda sudah punya Nagaya yang cukup atau belum? Kalau belum, silahkan masuk ke website dan ya silahkan miliki Nagaya sesuai yang Anda butuhkan untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mulailah Anda familiar dengan exchanger. Ya, sudah nggak bisa lagi ya kita mengatakan, Pak, saya nggak tahu Pak caranya beli USDT bagaimana ya, saya nggak tahu Pak caranya beli Binance seperti apa. Sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu ya, sudah tidak bisa lagi. Anda mau nggak mau harus belajar. Ya, Anda mau nggak mau harus belajar. Belajar yang pertama dari sudut pandang exchanger itu sendiri. Mekanismenya seperti apa, cara pembeliannya seperti apa, cara jualnya seperti apa. Ya, semua yang Anda awalnya nggak bisa, kalau Anda lakukan secara terus-menerus, lama-lama pasti bisa. Yang penting Anda punya apa? Kemauan. Ya, Anda boleh masuk ke YouTube, ada banyak tutorial cara beli USDT bagaimana, cara beli Binance Coin seperti apa, cara beli BUSD seperti apa. Mulai berfamiliarlah dengan exchanger. Ya, terus Anda juga harus memahami, nanti kalau misalkan chart seperti ini artinya apa, chart seperti ini artinya apa. Ya, berbicaralah dengan sesama holder, siapapun yang Anda kenal, belajar sama-sama, atau berbicara dengan senior Anda. Ya, dari manajemen sendiri nanti kami akan buat beberapa video-video tutorial ya, tentunya mungkin secara internasional ya, akan kami sebarkan. Anda juga nanti bisa gunakan itu untuk Anda sendiri belajar. Yang paling penting Anda harus siap. Ya, seperti itu. Anda harus siap memahami, ya tadi yang pertama, Anda sudah punya Nagaya yang cukup atau belum? Oke? Yang kedua, Anda harus paham exchanger itu seperti apa. Anda coba 1 minggu ini, Anda coba-coba beli USDT kayak gimana sih? Ya, coba-coba beli Binance Coin seperti apa sih? Beli BUSD seperti apa sih? Coba-coba saja, nggak usah besar-besar. Minimal Anda tahu prosesnya seperti apa. Ya, dan mulai melakukan USD top up menggunakan kripto. Jadi Anda belajar. Ya, susahnya cuma yang pertama saja Bapak Ibu. Percayalah sama saya. Ya,
psikologis Anda harus benar. Nah, ini yang saya perhatikan banyak teman-teman kita sering terkecoh ya. Teman-teman ya, bagi Anda yang sudah sering bermain di dunia exchanger, mungkin ini sesuatu yang biasa lah. Nah, ya. Tapi bagi Anda yang baru nanti pertama kali melihat dunia exchanger, melihat chart seperti apa ya, melihat, wah ini toh yang namanya exchanger gitu ya, wah nanti Nagaya pairingnya dengan apa, Anda nanti akan lihat. Anda harus bersiap untuk semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke? Anda harus bersiap dengan semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Apakah ada kemungkinan harga Nagaya nanti ketika masuk di exchanger akan terbang? Ada kemungkinan nggak? Ada. Ada kemungkinan nggak harga Nagaya akan jatuh dulu? Perhatikan saya menggunakan kata dulu ya. Dulu. Jatuh dulu. Ada kemungkinan nggak? Ada. Ada. Ya, saya ngomong worst case scenario-nya ya Bapak Ibu ya. Perhatikan saya pakai kata dulu. Jatuh dulu. Ada beberapa teman-teman kita di luar sana yang nggak senang saya ngomong seperti ini ya. Loh, kok justru kita ngomong worst case scenario-nya? Kami dari manajemen harus sampaikan apa adanya. Ya, nggak bisa kita hanya ngomong yang bagus-bagusnya saja ya. Kita juga harus ngomong resikonya. Ada nggak kemungkinan harga Nagaya jatuh dulu? Ada. Ada nggak kemungkinan terbang? Ada. Dua-duanya ada potensi, ada resiko. Ya, ketika harga Nagaya terbang, banyak dari kita yang tergiur untuk apa? Ayo, tergiur untuk apa? Ya, langsung berpikir, wah saya mau beli Alphard nih ya, atau saya mau beli mobil nih, wah saya mau beli rumah gitu ya. Nah, ya, jadi harga naik pun itu ada resikonya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, ini aset Anda. Oke, ini aset Anda yang tentukan, Anda mau apakan aset ini. Ya, tapi sekali lagi, ya naik dan turun market itu biasanya ya harga naik atau harga turun itu tidak menunjukkan nilai sesungguhnya dari aset itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya akan kasih lihat whiteboard ya. Pak, whiteboard saya kelihatan ya Pak ya? Oh sorry. Ini bukan whiteboard. Maaf. Oke, kelihatan ya? Oke, sekarang gini. Di dalam exchanger, nanti Anda akan melihat ya, harga Nagaya bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun ya. Ini tuh sebenarnya apa sih? Apakah ini menunjukkan nilai sesungguhnya dari Nagaya? Tidak. Ini hanya apa? Demand dan supply. Di mana demand naik dan supply turun, harga pasti naik. Dan juga sebaliknya. Ya. Sekarang seperti ini. Kita ngomong skenario misalkan harga Nagaya naik ya. Contohnya ya. Harga Nagaya naik. Ya, contohnya dia seperti ini ya, terus kemudian dia naik terbang. Di tahap ini biasanya banyak yang tergiur untuk apa? Jual. Ya, banyak sekali ya yang saya dengar sudah nggak sabar ya, karena sudah belinya dari cukup lama. Ya, itu pilihan masing-masing ya, itu pilihan masing-masing. Namun seperti ini, ya, ketika Anda jual di sini, ya, kalau memang itu yang Anda inginkan, buat Anda cukup, itu silahkan ya, ini aset punya Anda. Ya, nah, tapi Anda ingat ya, Anda jual atau Anda beli, di sini proyek masih jalan. Bahkan sekarang kita akan menyambut proyek kedua. Kita nggak usah ngomong proyek ketiga dulu ya. Proyek ini masih jalan. Ya, psikologis teman-teman kita di luar sana biasanya adalah kalau harga setinggi-tingginya jual, harga serendah-rendahnya beli. Itu untuk aset yang tidak punya fundamental. Ya, untuk yang aset yang tidak punya fundamental. Sekarang mungkin nggak kalau Anda jual di sini harganya naik lagi, tambah tinggi? Mungkin saja. Ingat, proyek tidak berhenti loh. Kecuali ada
force major ya, proyek tidak berhenti. Betul? Ya, jadi sekarang resikonya adalah kalau Anda jual ketika harga Nagaya naik, ya, ada kemungkinan harga Nagaya naik lagi. Betul? Betul tidak? Nah, sekarang saya rubah skenario-nya. Misalkan ada yang bertanya, iya Pak, betul, tapi bagaimana kalau dia turun? Mungkin nggak harga Nagaya turun? Mungkin nggak turunnya dalam, di awal. Bisa saja, apapun bisa terjadi. Ya, saya ngomong worst case ya Bapak Ibu ya, jadi Anda bisa lihat manajemen Nagaya ini apa adanya dan transparan. Kita tidak mau overpromise sama Anda. Ya, bagaimana kalau misalkan harga Nagaya turun? Ingat sekali lagi, harga Nagaya naik, harga Nagaya turun, itu tidak menunjukkan nilai sesungguhnya dari Nagaya. Kenapa? Gara-gara proyek masih jalan. Proyeknya nggak berhenti loh. Kecuali sekali lagi, kecuali ada force major, baru berhenti. Ya, jadi kalau misalkan dia turun, teman-teman kita yang kurang teredukasi akan panik. Ya panik. Wah, ini bagaimana nih Pak? Ya, wah harganya turun, gini. Padahal dia tidak menyadari ini hanya demand dan supply. Bisa-bisa ya, ini ini hanya sementara. Kenapa? Justru bagi teman-teman kita yang sudah teredukasi, mereka lihat ketika harga turun ini apa namanya Bapak Ibu? Diskon besar-besaran, betul? Betul tidak? Ya, justru karena mereka melihat apa? Ini proyek masih jalan. Jadi seorang investor jangka panjang, seorang holder jangka panjang, mereka tidak memperhatikan ini. Ini hanya sebuah cerminan terhadap bagaimana sih sentimen pasar terhadap Nagaya pada saat itu. Bagaimana sentimen pasar terhadap Nagaya pada saat itu. Dampaknya, faktornya banyak Bapak Ibu. Bisa faktor ekonomi, betul nggak? Kalau ekonomi seluruh dunia lagi drop, ya mau Nagaya sebagus apapun pasti ikutan, betul nggak? Bisa faktor FUD, betul nggak? Ada yang kurang sharp dengan Nagaya gitu ya, membuat isu-isu negatif, betul tidak? Ya apapun itu, ini merupakan ini hanya sebuah cerminan sentimen pasar terhadap Nagaya pada saat itu. Nah, kalau Anda membuat keputusan jangka panjang Anda hanya gara-gara yang Anda lihat pada saat itu, ya nanti Anda akan menyesal karena proyek masih jalan. Betul tidak? Bisa-bisa setelah beberapa lama proyek ketiga dimulai. Nah, mungkin nggak ketika sudah jatuh harga Nagaya naik lagi? Mungkin. Ingat, jangan disamakan Nagaya dengan aset-aset digital lainnya. Ya, komitmen dari perusahaan adalah akan fokus setelah Nagaya masuk market, kita akan fokus kemana? Proyek. Ya, proyek, utilitas, edukasi, dan emas. Kita akan tetap tambahkan emas. Kenapa muka saya jadi merah ya? Seperti itu. Paham ya? Teman-teman ya? Paham ya? Jadi, Anda harus mulai perkuat psikologi Anda. Ya, yang Anda lihat naik turun ini hanya cerminan market pada saat itu. Orang-orang yang cerdas ketika melihat harga Nagaya, ya kita berharap ini tidak terjadi ya, tapi ya apapun bisa terjadi. Ya, ketika ini terjadi, mereka justru nambah. Karena mereka tahu ini masih jalan loh, dan ini akan ke depannya tambah banyak. Nanti ada yang keempat, kelima, keenam. Ya, ini hal yang harus Anda perhatikan sebagai holder jangka panjang. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari aset Nagaya Anda harus paham implikasi jangka panjang dari keputusan Anda itu apa. Ya, Anda tetap harus paham cara membaca chart seperti apa dan sebagainya. Tetap Anda harus paham. Tapi jangan buat keputusan jangka panjang berdasarkan jangka pendek. Masuk akal? Ya, nah tapi sekarang panic sell, I am buying again is dead. Nah mantap ya Pak Rio ya, memang harusnya begitu. Nah tapi sekali lagi keputusan ada di tangan Anda sebagai holder. Anda mau apa ya?
benefit. Benefit sebesar apa yang ingin Anda dapatkan? Karena ingat, sekali lagi saya tekankan, Nagaya bukan seperti aset-aset digital lainnya yang setelah sudah masuk market, proyeknya nggak jelas, ataupun proyek yang nggak membagikan benefit, berbeda. Ya, seorang holder sejati melihatnya bukan dari chart, tapi dari proyek yang mereka jalankan. Manajemennya serius nggak? Proyeknya benar nggak? Emasnya benar nggak ditambahkan? Kemudian utilitasnya benar nggak ada? Jadi sebenarnya ya, kalau misalkan boleh saya rangkum, ini kembali ke Anda pasti akan belajar ke depannya. Ya, Anda akan belajar. Semua dari Anda belajar. Kami pun belajar, Bapak Ibu. Bukan cuma Anda. Ya, belajar itu kan berarti Anda mendapatkan informasi. Betul? Ya, oh ya, Anda mendapatkan informasi. Nah, Anda mendapatkan informasi. Pertanyaannya, Anda mendapatkan informasi Anda dari siapa? Ya, ada tiga kriteria nih. Informasi yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama adalah dari manajemen. Ya, kami berkomitmen ya, setelah sudah masuk exchanger, kami akan tetap memberikan informasi dan edukasi mengenai Nagaya tentang market dan sebagainya. Kami akan tetap update proyek-proyek seperti apa dan sebagainya. Tugas kami belum selesai. Ya, bahkan baru dimulai. Capeknya baru dimulai nih. Ya, Anda bisa mendapatkan informasi dari manajemen. Yang kedua, dari komunitas. Komunitas ada dua, komunitas positif dan komunitas negatif. Ya, komunitas positif dan komunitas negatif. Nah, biasanya komunitas negatif ini ya yang benar-benar cerdas, ya, negatif terhadap Nagaya agar Anda jual. Ya, nanti di market Anda jual, mereka lah yang ambil. Ya, itulah yang namanya FUD. Ya, jadi Anda sebagai holder harus cerdas. Ya, harus cerdas. Ya, kalau mereka ketika Nagaya sudah masuk market nantinya, mereka justru ngomong Nagaya begini. Anda lihat Nagaya wallet mereka. Ya, atau Anda lihat wallet exchanger mereka. Biasanya mereka justru nimbun. Agar Anda jual Nagayanya kepada mereka, mereka lah yang untung. Jadi Anda harus berhati-hati. Andanya sendiri harus cerdas dulu. Ya, jangan mau digituin. Ya, karena nanti Anda yang rugi di jangka panjang. Ya, ada juga komunitas positif yang memang membagikan informasi langsung dari manajemen apa adanya. Ya, jadi yang pertama, Anda bisa mendapatkan informasi dari manajemen. Yang kedua, dari komunitas positif atau negatif. Yang ketiga, dari luar. Ya, dari media, dari berita, dari coin market cap, dari exchanger-nya itu sendiri. Ya, sekali lagi. Ya, kebanyakan dari mereka sih, market ini hanya permainan demand dan supply. Kalau Anda hanya melihat chart, ini hanya demand dan supply. Ketika mereka mengatakan sesuatu yang negatif, biasanya mereka yang cerdas ya, artinya mereka ingin beli justru dari Anda. Ya, mereka justru ingin beli dari Anda. Andanya sendiri harus cerdas. Ya, patokan Anda adalah manajemen, karena manajemen masih membagikan informasi. Beda kalau manajemen sudah tidak lagi memberikan informasi. Ya, manajemen masih memberikan informasi, Anda tetap ikuti update dari manajemen. Update dari Nagaya. Ya, dan juga Anda harus lihat proyeknya masih jalan tidak. Emasnya masih ditambahkan tidak. Utilitas masih ada tidak. Edukasi masih jalan tidak. Manajemennya masih ada nggak? Itu patokan Anda. Selama masih ada dan masih berjalan secara lancar, ya harusnya walaupun turun pun dia akan naik. Tapi ya sekali lagi saya sampaikan, kebanyakan dari exchanger menyampaikan mereka kagum melihat konsep Nagaya. Jadi seperti apa kemungkinannya nanti ketika kita masuk market, silahkan Anda bayangkan sendiri. Jadi saya rangkum ya, bagi Anda apa yang harus Anda persiapkan? Yang pertama adalah Anda tanya kepada diri Anda sendiri, Anda sudah punya belum Nagaya yang cukup? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda harus familiar dengan exchanger secara platform ya. Kemudian juga Anda harus familiar secara psikologis. Ya, pahami bahwa pergerakan naik turun itu biasa di market. Karena kita kembali ke demand dan supply. Patokan Anda adalah informasi. Dari mana? Anda bisa mendapatkan informasi dari manajemen.
dari komunitas yang positif atau yang negatif, dan dari luar. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Sekali lagi, Anda bukannya Anda mau pegang Nagaya berapa lama? Bukan, itu pertanyaan yang salah. Tapi di harga berapa? Kembali ke pertanyaan saya yang awal. Ya, di harga berapa Anda ingin terus memegang Nagaya Anda? Ya, di harga berapa Anda ingin terus memegang Nagaya Anda? Anda ingin nilai aset Anda itu berapa? Tergantung informasi yang Anda terima dan tergantung keputusan yang Anda ambil. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Yunias? Oke, wah luar biasa komplit sekali, Pak Dhani. Ya, saya percaya ini teman-teman malam hari ini belajar banyak untuk bisa mulai mempersiapkan diri. Nah, mungkin yang saya ingin sekali lagi mengingatkan teman-teman yang poin pertama dari apa yang perlu disiapkan holder, mulailah familiar dengan exchanger. Ya, ini serius ya teman-teman. Jadi mohon teman-teman sejak malam hari ini mulai kalau bisa mulai mencoba. Ya, Anda bisa kalau yang belum pernah sama sekali punya akun exchanger, coba mulai malam hari ini pertimbangkan untuk mendaftar di salah satu exchanger. Ya, entah di Indonesia, exchanger Indonesia, entah yang ada di luar. Apapun itu, ya. Lalu kemudian teman-teman mulai belajar deposit jika memang itu dibutuhkan, ya. Deposit sebelum Anda bisa membeli USDT katakan atau BUSD atau apapun, ya. Silakan Anda mulai melakukan proses deposit, ya. Anda pindahkan sejumlah dana dari rekening bank Anda ke exchanger tersebut. Ya, sebelum nanti Anda bisa membeli kripto-kripto yang ingin Anda beli tadi. Ya, kenapa ini penting teman-teman? Karena mulai berlaku ketika profit sharing di bulan Agustus ini akan dibagikan, teman-teman. Nah, ketika Anda menerima sejumlah US dollar, ya, yang ada di USD wallet Anda. Ketika nanti Anda melakukan proses withdrawal, ya, bukan Anda jadikan Nagaya, tapi Anda withdraw, ya, minimal di $10 kan, maka Anda akan mulai menerima, kalau Anda menggunakan bank, ya, metode bank transfer, nanti Anda akan menerima dari Bank Singapura, rekening Nagaya Technologies dari Singapura. Nah, tentunya yang Anda harus pertimbangkan adalah ini pasti akan ada biaya-biaya yang cukup besar, ya, karena Anda terima itu langsung dari rekening perusahaan dari Singapura. Itu yang pertama. Nah, untuk itu, teman-teman, ketika Anda sudah mulai terbiasa menggunakan exchanger, nanti Anda bisa melakukan withdrawal dengan menggunakan metode kripto lain, ya. Katakan saja nanti kami akan segera tambahkan dan dalam beberapa hari ke depan Anda sudah bisa withdraw langsung masuk ke BUSD menggunakan BUSD, ya, atau menggunakan USDT yang TRC20, ya, itu dengan biaya lebih murah karena kalau Anda withdraw menggunakan ERC20, ya, ERC20 itu yang USDT, biayanya biasanya mahal sekali, gas fee-nya mahal, tinggi sekali, ya. Jadi kami sedang menyiapkan Anda nanti bisa menarik, ya, withdraw dengan menggunakan baik itu BUSD maupun USDT yang TRC20. Jadi yang pasti ketika ada potongan juga tidak terlalu besar, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mari segera, ya, persiapkan diri Anda, ya, karena nanti ketika Nagaya sudah listing, mungkin Anda akan sangat kesulitan kalau pada waktu itu baru Anda sibuk, ya, bingung gitu, baru mau belajar. Nah, seperti itu, ya. Mungkin yang terakhir Pak Dhani, karena waktu kita sudah 20.31, perubahan jadwal Pak Dhani, kita perlu sampaikan ini. Ada beberapa perubahan jadwal, Pak. Silakan Pak Dhani, mungkin yang mau menyampaikan.
dunia, ya. Untuk harinya hari apa kita masih belum tahu, ya. Kita masih menunggu kabar dari manajemen pusat. Ya, yang pasti edukasi akan tetap berjalan, ya. Anda masih akan tetap mendapatkan informasi secara berkala dari kami dari manajemen, ya. Namun kita akan berikan kepada holder dari seluruh dunia. Ya, kemudian untuk withdrawal tadi sudah disampaikan ya Pak ya? Sudah Pak, sudah. Oke ya, jadi mungkin saya tekankan sekali lagi ya, untuk bulan ini dan kedepannya Anda bisa melakukan withdrawal ya dari benefit proyek menggunakan kripto. Yang pertama ya, itu kita akan ada tambahan BUSD dan USDT TRC20. Ya, yang kedua adalah jika Anda ingin menggunakan bank transfer, Anda akan menerima dari Bank Singapura atas nama Nagaya Technologies Private Limited. Ya, yaitu dari OCBC Bank Singapura. Yang tentunya kalau ada biaya-biaya akan ditanggung oleh Anda masing-masing. Ya, jadi itulah kenapa saya mengajak Anda untuk lebih familiar lah dengan dunia kripto. Ya, karena akan sangat mempermudah Anda ke depannya. Ya, mungkin itu saja untuk update perubahan, tapi nanti akan kami update kembali ya di channel juga mungkin nanti akan berubah nama ya. Tapi kami juga masih belum tahu seperti apanya ya. Yang pasti adalah komitmen kami secara value dan fundamental Nagaya tidak akan berubah. Secara edukasi akan tetap berjalan dan kami akan terus membagikan edukasi-edukasi update terbaru mengenai Nagaya secara berkala tentunya ya, dan apapun yang akan kami lakukan, proyek baru ataupun segala macam, Anda akan tetap bisa mendapatkan informasinya dari channel dan dari grup Nagaya Holders Community. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan kami dari manajemen, ada pertanyaan, perubahan data ya, atau ada yang ingin Anda klarifikasi, Anda bisa langsung masuk ke support@nagaya.co ya, dan di situ nanti admin akan membantu Anda seperti itu. Ada yang saya ketinggalan Pak Ilyas? Sudah lengkap Pak Dani. Lengkap. Terima kasih semua informasinya. Oke, baik, luar biasa ya teman-teman. Apakah kita excited semuanya? Semangat? Semangat tidak? Semangat ya? Oke, baik ya, ini luar biasa sekali. Waktu sudah menunjukkan 8.35 waktu Indonesia Barat, namun pesertanya masih 169 Pak. Luar biasa ya. Saya mengapresiasi Anda sebagai holder Nagaya. Kami sayang kepada Anda sebagai Nagaya holder. Dan komitmen kami dari manajemen adalah kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk membawa Nagaya ini ke exchanger dengan aman ya, dengan smooth ya, tentunya ya, lancar, dan menjaga harga juga dengan baik ya, tentunya agar kita bisa mensejahterakan sebanyak-banyaknya masyarakat dimanapun Anda berada, agar kita bisa mewujudkan impian kita bersama Nagaya. Ya, kita sudah hampir sampai Bapak Ibu, dan tentunya kami minta doa dari Anda semua ya. Kami juga tidak bisa lakukan ini sendiri sebagai manajemen. Kami butuh dukungan, kami butuh doa Anda, kami butuh support Anda ya. Kami butuh kita berjalan sama-sama bergandengan tangan, karena Nagaya ini milik Anda juga. Kita sudah berjuang segitu lama ya bersama-sama. Mari kita jaga anak kita ini ya, agar bisa mensejahterakan kita sama-sama di jangka panjang. Ya, jadi tunggu selalu update-update dari kami dari manajemen. Akan selalu dibagikan via grup, via channel, via website, via email. Selalu ikuti perkembangan-perkembangan dari manajemen ya, agar Anda tidak ketinggalan. Mari sama-sama kita buat sejarah bersama Nagaya.